Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bukan sendagurau, tetapi akan ada maqasid, akan ada maksud, tujuan tertentu kenapa Allah menciptakan kita manusia. Di dalam Al-Quran sudah begitu jelas dan tegas, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan pada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya sekedar untuk beribadah kepadaku. Pada ayat ini jelas bagi kita semua bahwasanya Allah menciptakan manusia semata-mata untuk memakmurkan alam semesta dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menerangkan kepada kita perihal apa gerangan yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah itu tiada lain adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita begitu banyak dan beragam, di mana ada ibadah yang ditentukan waktunya, ada ibadah yang ditentukan tempatnya, dan ada ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya. Seperti apa gerangan ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya itu? Tiada lain adalah seperti halnya ibadah haji. Harus pada bulan-bulan haji dan harus pada tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ibadah yang ditentukan tempatnya tapi waktunya boleh kapan saja. Seperti ibadah umroh. Umroh boleh kapan saja, tapi tempatnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah yang luar biasa ketika kita bisa melaksanakan umroh pada bulan Ramadan tahun kali ini dengan sabda Nabi SAW, tiada lain ta'dilul hajja, umroh pada bulan Ramadan keutamaannya seperti melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, ada juga ibadah yang ditentukan waktunya, tempatnya boleh di mana saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya yang namanya sholat itu adalah ibadah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Tempatnya boleh di mana saja, tapi waktunya sudah ditentukan. Maka selain ibadah sholat, ada juga yaitu ibadah saum, di mana ibadah saum di bulan Ramadan ini ditentukan itu adalah waktunya, tempatnya tidak ditentukan.
Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, maka hendaklah dia itu saum. Di mana menyaksikan hilal Ramadannya? Di mana saja dia berada. Misalkan ketika ikhwatu iman warasatul Quran yang dimuliakan oleh Allah ada di Amerika, maka waktu yang berlaku waktu Amerika. Ketika berada di Eropa, maka waktu yang berlaku adalah Eropa. Ketika ikhwatu iman berada di Arab Saudi, maka yang berlaku itu tiada lain adalah waktu Arab Saudi. Demikian pula ketika kita berada di Indonesia, maka yang berlaku tiada lain adalah waktu Indonesia, dan tidak ada keterangan di mana saum bulan Ramadan harus disamakan dengan Arab Saudi. Kita orang Indonesia, kita punya waktu sendiri di negara kita. Makanya Allah ungkapkan, "Paman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, maka hendaklah dia saum. Di mana? Di mana saja kita berada. Berarti waktu di tempat negara itu berbeda-beda. Kita orang Indonesia, saum di Indonesia, maka waktu yang berlaku pun waktu Indonesia. Berkaitan dengan ibadah saum ini, ada satu pertanyaan yang luar biasa, di mana pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan dari ayat itu tiada lain adalah, kiranya saum yang bisa mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan tiada lain adalah saum Ramadan yang seperti apa? Maka pada ayat itu ada kata kunci, yaitu ungkapan kutiba, di mana kata kutiba ini adalah fi'il madhi majhul dari kataba yaktubu, kutiba yuktabu, yang artinya itu kataba adalah menulis. Kita sudah memahami yang namanya menulis itu adalah merangkaikan satu huruf dengan huruf-huruf yang lain sehingga terbentuklah satu tulisan. Sehingga para tafsir isyari mengatakan, para ulama tafsir isyari menjelaskan pada kita semua, maka hakikatnya dari kata kutiba itu tiada lain adalah Allah mengisyaratkan kepada kita agar saum yang dilaksanakan bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Maka sambungkanlah, rangkaikanlah ibadah saum yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita saum bulan Ramadan, lalu kita sambungkan dengan sholat tarawihnya, dengan sholat berjamaahnya, dengan sedekahnya, dengan tadarusnya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka insya Allah ketika kita merangkaikan ibadah saum dengan ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah yang namanya saum yang kita laksanakan akan bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Yang kedua, para ulama tafsir menegaskan kepada kita semua, saum itu akan ada dua macam. Yang pertama ada saum zahir, yang kedua ada saum batin. Apa gerangan yang dimaksud dengan saum zahir? Saum zahir itu tiada lain adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wa ghasyanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang namanya saum zahir itu adalah kita menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan saum, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Maka saum model ini banyak orang yang mampu. Jangankan orang yang dewasa, anak kecil pun mampu untuk melaksanakan saum model seperti itu. Tetapi yang sering keliru, yang sering kita tidak sadari, yaitu saum batin. Yang mana saum batin itu? Tiada lain adalah kita menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala saum. Makanya Nabi SAW beliau mengingatkan pada kita semua, rubbas saimi, betapa banyak orang yang saum tetapi mereka tidak mendapat pahala apa-apa melainkan rasa lapar dan dahaga saja. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan bohong, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada dia dari segi meninggalkan makan dan minumnya. Jadi orang saum, bohongnya jalan, dolimnya jalan, menggibah orang lainnya jalan, melaksanakan dosanya jalan. Maka secara hukum saumnya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala saum, melainkan hanya sekedar rasa lapar dan dahaga. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita siapkan, mari kita gunakan Ramadan tahun kali ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan kita merangkaikan ibadah saum Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lain, merangkaikan saum zahir dan saum batin, maka gelaran takwa dapat kita raih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salimni lir Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.